Ada suara guntur yang menggelegar, berasal dari gunung Batuara. Ada pula goncangan bumi yang menakutkan, kegelapan total, petir, dan kilat. Kemudian datang badai, hujan yang mengerikan, dan seluruh badai menggelapkan seluruh dunia. Sebuah banjir besar datang dari gunung Batuara dan mengalir ke timur menuju gunung Kamula. Ketika air menenggelamkannya, Pulau Jawa terpisah menjadi dua, menciptakan Pulau Sumatera. Itulah gambaran mengerikan erupsi Gunung Batuara di abad ke-5 yang diceritakan dalam naskah Jawa kuno Pustaka Raja Warwa. Sebuah tulisan karya Ronggo Warsito, Pujangga Kasunanan Surakarta, yang sumber penulisannya adalah penyalinan dari naskah kuno tulisan Sri Batara Aji Jayabaya yang terkenal dengan ramalan zaman edannya. Kejadian katastrofik ini dikonfirmasi oleh George Esser, ahli geologi Belanda, yang menyimpulkan Gunung Batuara yang disebut dalam naskah kuno Pustaka Raja Warwa adalah Gunung Krakatau Purba. Van Bemmelen, geolog Belanda kelahiran Batavia di tahun 1952, membuat teori mengenai kondisi geografi Selat Sunda sebelum letusan. Pulau-pulau kecil masih banyak berserakan di Selat Sunda. Sumatera dan Jawa masih bergandengan menjadi satu. Perbatasan antara Suwarnadipa atau Sumatera dan Jawa Dipa atau Jawa pada masa itu masih berupa sebuah teluk yang menjorok jauh ke dalam di daerah Jambi. Demikian menurut catatan para pelaut Cina dan Arab. Artinya, Van Bemmelen mengiyakan teori terpisahnya Pulau Jawa dan Sumatera disebabkan oleh letusan katastrofik Krakatau Purba. Namun, para ahli lain di kemudian hari mempunyai pendapat berbeda. Kejadian terpisahnya Pulau Jawa dan Pulau Sumatera sudah terjadi jauh sebelum erupsi Krakatau Purba terjadi karena pergerakan lempeng tektonik di bawah Selat Sunda. Demikian PVMBG dalam keterangan resminya. Sedang vulkanolog ITB, Dr. Mizam Abdurrahman, memperkirakan erupsi Proto Krakatau, demikian beliau menyebut Krakatau Purba, terjadi di tahun 535 Masehi. Dapat terlihat bahwa kemudian di abad ke-6 terjadi pelambatan pertumbuhan tanaman, peningkatan asam sulfat di Greenland, serta matinya beberapa peradaban di dunia. Apa yang sesungguhnya terjadi ketika Krakatau Purba meletus? Sampai efeknya memusnahkan banyak peradaban di seluruh dunia. Mari kita telisik. Tekanan dahsyat saat erupsi Krakatau Purba melemparkan 1 juta ton per detik abu vulkanis ke udara. Lamanya letusan diperkirakan berlangsung 10 hari. Abu vulkanis menembus sampai ke lapisan stratosfer yang mengakibatkan terhalangnya sinar matahari oleh pekatnya debu vulkanis. Celakanya, debu vulkanis, partikel halus sulfur dioksida atau SO2 ini berkombinasi dengan partikel air membentuk senyawa asam sulfat, kemudian melayang-layang di stratosfer, menyebabkan efek rumah kaca dan mengelilingi dunia, menyebabkan perubahan iklim luar biasa di seluruh dunia.
Suhu bumi turun 10 derajat di seluruh dunia selama 10-20 tahun. Dampaknya terjadi kelaparan di mana-mana, penyakit, dan perubahan politik di seluruh dunia akibat perubahan iklim yang ekstrim ini. Eropa mengalami kelaparan hebat akibat gagal panen di mana-mana, sehingga membuat suku barbar dari utara bergerak masuk menyerbu ke daratan Eropa, sehingga seluruh Eropa berdarah-darah akibat perang memperebutkan makanan. Letusan ini juga dianggap turut andil atas berakhirnya kejayaan Persia purba dan transmutasi kerajaan Romawi ke kerajaan Bizantium. Di daratan Amerika, peradaban Nazca dan kota besar Meyatikal yang berciri agraris runtuh karena abu vulkanik menghalangi jatuhnya sinar matahari, menghambat fotosintesis tanaman, membuat pertanian gagal panen, sehingga terjadi kelaparan yang memicu perang dan kematian. Begitu juga di daratan Asia mengalami hal yang serupa dengan itu. Kalau di seluruh dunia mengalami dampak buruk erupsi ini, bagaimana dengan Jawa dan Sumatera sebagai pusat kehancuran dunia saat itu? Beberapa ahli mengatakan mungkin erupsi inilah yang menyebabkan terputusnya sejarah Jawa Barat beberapa generasi. Entah manusianya punah atau bukti sejarahnya rusak, hancur tertimbun material letusan dan menunggu untuk ditemukan. Para ahli belum menemukan jawaban pasti apa pengaruh langsung erupsi Krakatau purba terhadap peradaban Nusantara. Karena tidak atau belum ditemukan bukti kuatnya. Kalaupun ada, masih sebatas asumsi-asumsi yang sulit diverifikasi. Letak geografis negara kita yang berada di tepian lempeng-lempeng dunia menjadikan negeri ini indah, kaya sumber daya alam, sekaligus menjadi rawan bencana. Maka sepantasnya lah kita menjadikan pemberian Tuhan ini sebagai anugerah, bukan malah menjadikannya sebagai sumber musibah. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat.